Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'da. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih memberikan kepada kita kenikmatan, Allah juga masih memberikan kepada kita taufik sehingga kita masih bisa bangun kemudian terus melaksanakan kewajiban kita, yaitu salat subuh berjamaah di masjid. Ini adalah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa taala, kita akan susah dan mustahil untuk mengerjakan itu semua. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi terakhir yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan akhlak umat manusia ini. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama, sebelum kita masuk ke dalam materi, kata Ibnu Rajab Al-Hambali, beliau mengatakan dalam kitabnya, inna min thawabil hasanah al-hasanatu ba'daha, di antara tanda diterimanya satu amal kebaikan, satu amal saleh atau ibadah kita adalah timbulnya, adanya kebaikan-kebaikan, ibadah-ibadah setelahnya. Seperti ketika kita berpuasa Ramadan, kemudian salah satu tanda diterimanya puasa Ramadan kita adalah kebaikan-kebaikan itu berlanjut setelah kita keluar dari bulan Ramadan. Maka salah satu kebaikan yang sangat dianjurkan selama di bulan Syawal adalah ya puasa Syawal 6 hari. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Man shoma Ramadhana tsumma atba'ahu sitta min Syawal kana kasiyamid dahr." Barang siapa yang puasa Ramadan 1 bulan, kemudian puasa 6 hari di bulan Syawal, maka seperti puasa setahun penuh. Puasa 1 tahun penuh. Pahala yang sangat besar yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berat memang ketika kita sudah celak puasa sebulan maki soro puasa boleh gitu kan, berat. Apalagi pas banyak makanan, kemudian Jumat berkah ada misalkan, Ahad pagi sudah mulai, ini berat. Ya dimulai mumpung kita masih separuh di bulan Syawal, 6 hari. Jaga aja, pahalan sangat besar, pahalan raja. Itu yang perlu kami sampaikan sebelum kita masuk ke dalam materi. Kemudian para jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masuk ke dalam hadis di dalam kitab Riyadhus Shalihin ini, bab 3. Kita masih tetap di bab sabar, hadis yang ke-37. An Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala, dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud, semoga Allah meridainya, ka'anni anzuru ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yahki nabiyyan minal anbiya, seolah-olah aku pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercerita tentang salah seorang nabi salawatullahi salamu alaihim, darabahu qaumuhu fa'adamahu wa huwa yamsahu ad-dam an wajhihi yaqul Allahumma ighfir liqaumi fa innahum la ya'lamun. Beliau Ibnu Mas'ud mengatakan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bercerita, ada seorang nabi yang dipukul oleh umatnya sampai berlumuran darah di wajahnya. Kemudian nabi tersebut mengucapkan, Allahumma ighfir liqaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampuni kaumku, fa innahum la ya'lamun, karena sesungguhnya mereka kaum yang tidak mengerti. Ini adalah salah satu mukjizat akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabarnya beliau adalah puncak dari kesabaran manusia. Sampai-sampai di hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, kemudian Bukhari dan Muslim dan yang lainnya, Allah Subhanahu wa taala kemudian ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah ke Taif, kemudian beliau dilempari sampai berdarah-darah.
Kemudian Allah Subhanahu wa taala, wa qad ba'atha ilaika malakal jibal lita'murahu bima syi'ta fihim fanadani malakul jibal fasallim alaihi thumma qala ya Muhammad in syi'ta an atbiqa alaihimul akhshabain. Allah Subhanahu wa taala ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilempari sampai berdarah-darah, kemudian Allah mengutus malaikat penjaga gunung. Malaikat penjaga gunung. Kemudian malaikat tersebut mengatakan bersalam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian menawarkan, wahai Muhammad, jika engkau mau, aku bisa menimpakan Akhsabain. Akhsabain adalah dua gunung besar yang ada di Mekah, yaitu Gunung Abu Qubais dan Gunung Qu'aini Qi'an. Ada dua gunung besar di Mekah, itu ditawarkan oleh malaikat penjaga gunung untuk ditimpakan kepada kaum yang melempari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai berdarah-darah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab tawaran tersebut. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bal arju ay yukhrijallahu min adlabihim man ya'budullah wahdahu la yusyriku bihi syai'an. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, tidak, jangan. Namun aku berharap supaya Allah Subhanahu wa taala melahirkan dari anak keturunan mereka orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak berbuat syirik sama sekali. Maka para jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita melihat hadis yang mulia ini yang menceritakan tentang sabarnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika beliau menyampaikan, mendakwahkan agama Islam ke Taif, kemudian beliau dilempari sampai berdarah-darah. Kalau ukuran manusia sekarang, jangankan urusan akhirat ya, urusan dunia saja, kalau kita misalkan tiba-tiba ada saudara kita yang kemudian dia meminta harta atau meminta sesuatu kepada kita, kemudian wajah kita dipukul sampai berdarah, kita akan melakukan perlawanan. Kita akan melakukan perlawanan semampu kita. Meskipun kita lemah, kita akan melawan. Tapi ini urusan akhirat, urusan yang tidak ada urusan dengan urusan dunia sama sekali. Urusan berdakwah. Kemudian dilempari oleh kaum yang ada di Taif, akan tetapi Nabi Muhammad SAW tetap bersabar. Bahkan ketika didatangi oleh malaikat penjaga gunung. Kalau kita ketika sekarang sudah diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala berdakwah untuk mengamalkan Islam dan yang lain sebagainya, kita berdakwah tenang-tenang saja sekarang. Kita menyampaikan yang ini haram, yang ini halal, yang ini boleh, yang ini bid'ah. Kita menyampaikan sekarang sudah sangat nyaman, aman. Kalau kita tidak mengamalkan agama Islam, maka kita yang parah, kita yang parah. Ketika Allah memberikan kemudahan untuk mengamalkan agama Islam dengan sangat mudah, kemudian kita masih malas-malasan, kemudian kita masih berat untuk melaksanakan, ya kitanya aja yang parah. Kita yang parah, keimanannya perlu dipertanyakan. Ketika sudah semuanya aman, semuanya nyaman, akan tetapi kita masih susah untuk mengamalkan, untuk berdakwah, untuk menyampaikan kepada orang lain. Maka hadis ini seharusnya memberikan semangat kepada kita agar kita senantiasa belajar agama Islam, kemudian kita mendakwahkan agama Islam, kemudian kita mengajak keluarga kita untuk mengamalkan agama Islam ini dengan utuh, dengan baik, semampu kita. Jangan sampai kita menjadi orang yang malas untuk beribadah. Itulah yang bisa kita sampaikan dalam hadis yang mulia ini. Sekali lagi kita diberikan pelajaran begitu sabarnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapapun dai mungkin di Wetgale ini, dai dari dulu sampai sekarang, mungkin belum pernah sampai dilempari orang satu kampung gitu. Satu kampung ceramah kelanggaran sama pas pentongnya di orang 50 orang, 60 orang dilempari, enggak pernah. Enggak pernah. Alhamdulillah Allah sudah memberikan kemudahan. Kita ceramah di sini misalnya, ini mengatakan ini bid'ah, ini enggak boleh, ini boleh. Kita sudah sangat mudah, kita upload di YouTube juga enggak ada masalah. Kita juga beramal juga mudah, kita enggak didatangi polisi dan yang lain sebagainya. Ini sudah sangat nikmat besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kami sampaikan, mudah-mudahan ada yang manfaatnya, terutama bagi yang berbicara, agar kita ini sama-sama belajar untuk menjadi umat atau manusia yang sabar. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.